Kenapa sosok buta memanggilku kakang? Apakah aku sudah berubah bentuk? Tak kuhiraukan ocehannya. Tanpa basa-basi aku langsung masuk ke dalam kawasan keraton. Seperti sebelumnya, aku dihadapkan pada beberapa rintangan. Aku dihadang demit dengan bermacam-macam wujud dan bentuknya serta kesaktiannya yang aku sendiri kewalahan untuk meladeni pertempuran demi pertempuran. Aku meyakinkan diriku bahwa aku manusia, derajatku lebih tinggi dari mereka. Tumbang 1 masuk 10, tumbang 10 bertambah 100. Bayangan hitam yang entah apa itu juga ikut mengeroyokku, sampai akhirnya semalaman penuh aku bergelut dengan demit-demit itu. Mentari pagi keluar bagai perisai tubuhku. Aku yang sedang kewalahan bagaikan dilindungi dan terbantu oleh sinar mentari. Semua demit di hadapanku mundur dan lenyap terbawa angin. Tinggal diriku sendiri di pinggiran ranu. Ranu dengan air jernihnya yang memancarkan kilau kuning. Kilau yang membuat semua mata akan terkagum-kagum karena keindahannya. Namun aku tetap mencari penguasa ranu ini. Penguasa yang memenggal kepala temanku, yang membunuh Hendro. Ku berjalan melingkari ranu itu, namun sangat berbanding terbalik dengan tadi malam. Tak tampak sedikit pun bangunan keraton yang megah itu lagi. Sepanjang ku berjalan hanya hamparan air jernih itu yang tampak. Sampai kakiku lelah sekali mencari dan mencari, namun tak kunjung ada. Agak jauh di sana kulihat ada bayangan seseorang seperti wanita. Apa sing tak lakoni sih? Kok mesti ketemu wong wedok? Apa kabeh demit iki wujud wong wedok ya? Batinku seraya mendekati bayangan itu. Jauh, memang lumayan jauh aku berjalan. Kusibak tanaman menjalar itu guna memudahkan langkahku. Sampai aku tepat di depan wanita itu. Ku amati wanita itu dari ujung kaki sampai ujung kepala dan aku bertanya, "Sampean sopo? Ono nak gini? Apa sampean sing dadi ratune demit yang ranu kuning? Ojo menengahi kaya wong bisu, ngomongo. Jawaban pitakonku iki." Jancuk, asu, matane picek, ditakoni jegedhek kaya watu kebungkus lemah. "Mas, Kang Mas." Ada panggilan dari arah belakangku. Seketika aku membalikkan badan dan aku melihat wanita yang lari ke arahku sambil melambaikan tangan dan memanggil-manggil Kang Mas padaku. Siapa lagi wanita yang lari itu? Ku dapati gadis kecil dengan muka yang hancur. Siapakah dia? Apa yang ingin dikatakannya padaku sampai dia berlari sambil memanggilku? Kang Mas, coba terus no. Iku jurang katakan, awakmu iso kecemplung mati Kang Mas. Ku balikkan lagi badanku. Benar sekali, tepat sejengkal langkah lagi aku bisa jatuh dan tak tahu lagi nasibku. Kenapa ada gadis kecil ini saat akan aku celaka? Sungguh miris. Gadis kecil dengan wajah hancur itu akhirnya menceritakan siapa dia dan kenapa ada di sini. Ternyata ini semua disebabkan oleh orang tuanya sendiri yang menumbalkannya hanya untuk mendapatkan kesaktian. Mungkin orang tuanya sekarang masih hidup namun sudah tua, tapi kesaktiannya tiada tara. Cerita yang mengharukan dan sangat memilukan. Bagaimana tidak, pada usia masih belia dia sudah dijadikan tumbal dan menjadi budak dari demit hutan ini. Sopo jeneng munduk, asalmu teko ndi? Senengku mati Kang. Aku teko kulon gunung kono lho. Jenengan sedaya dipun aturi pinarateng griyane Mbah Ratu Dewi. Sekian kalinya aku merasa aneh. Kenapa sekarang aku malah diundang ke keraton Dewi? Padahal sepanjang malam aku perang tanding hanya untuk masuk ke keratonnya. Kenapa sekarang aku malah diundangnya? Kutanyakan apa yang membuatku aneh tersebut kepada si Wati dan jawabannya, "Kula mboten ngertos Kang.
Kula mung diutus nyampekno pesene Mbah Ratu Dewi. Tanpa pikir panjang aku iakan ajakannya. Air Ranu yang tenang tiba-tiba membelah membentuk sebuah jalan. Sempat aku ragu akankah aku ditenggelamkannya setelah masuk ke dalam ranu ini. Biarkan sudah, kalau memang ini takdirku, aku pastilah mati. Kuturuni jalan ini semakin lama semakin dalam. Dan di tengah ranu kuning ternyata terdapat keraton Dewi. Dan aku disambutnya dengan lembut. Kenapa? Kenapa lagi, tanyaku? Kenapa aku disambutnya dengan baik? Bukannya tadi malam aku sudah habis-habisan dibuat takut dan ngeri? Beda dengan tadi malam. Kini yang kulihat wajah Dewi sangat cantik, teduh dan meneduhkan hati. Di mulutnya tak tampak taring runcing itu lagi. Drama apa yang akan mereka lakukan padaku? Lakon apa yang direncanakan padaku? Anak lanang sing ganteng, kowe wis paham karo apa sing tak karepno? Apa kowe wis paham apa sing kudu tak wenehno ning awakmu? Jelas aku gak weruh, tapi aku kudu nagih janji. Kowe sak piturutmu kudu nuruti kabeh ucapku. Jawabku dengan menahan umpatan-umpatan kasar kepadanya. Dewi pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya kepadaku. Apa sing mbok karepno cah ganteng? Apa kowe kepengin sekti mandraguna? Kepengin sugih sak sugihe? Apa pilihan? Aku kepengin kowe dadi babuku, Dewi. Apa sing tak jaluk kudu langsung kowe turuti. Menawa aku njaluk nyawamu kudu mbok kekno. Apa kowe sanggup? Kulihat kegeraman dan amarah di matanya. Namun aku yakin dia akan mengabulkannya. Kalaupun tidak semua apa yang dia janjikan akan merusak kesaktiannya. Dia pun berjanji akan jadi babu atau pembantuku dan akan menuruti semua kemauanku dengan syarat wolong suro. Saiki balikno aku ning nduralam kasunyatan. Uripno koncoku. Tuntunen aku metu teko alas iki tanpa alangan. Seketika itu aku sudah ada di pinggiran ranu. Aku berdiri sendiri tanpa ada satu orang pun, hanya ditemani Dewi dan Wati. Jancuk, endi koncoku sing mbok janjekno? Endi Suno karo endi Indra, koncoku iku? Umpatku tak sadar lagi kekeluarkan. Tersenyumlah Dewi. Kowe ngerti apa sing mbok lakoni wayah wau dalu? Iku ngono sejatine tingkah polahmu cah lanang. Kuwi ngono gambaranmu karo kanca-kancamu. Sing mbok delok waktu aku medhot gulu ndase kanca lanangmu kuwi krana maksud duwe endas tapi gak gelem gawe endase saya apik. Saya kang apik. Pikire rusak, cangkeme seneng misuh, motone digawe ndeleng barang-barang sing ala. Kowe ngerti gambarane wong sing seneng singitan tapi saya kepingin menang lan dianggep wong agung. Yoiku kanca lanangmu sing sitok maneh kuwi. Duwe awak tapi ora guna, ora iso dinggo lapo-lapo, isone mong nyeret awake nganti lemes. Kowe ngerti apa sing mbok sandang saiki cah ganteng? Kowe kaya buta, saya angkara murka mbok sandang ana ndas awak lan gegermu cah ganteng. Lakumu kaya buta. Raja buta iku ya wujud aslimu nang alas suwung kuwi. Bisa ku sadari semua tentang aku, tentang kami. Semua itu ciri perwatakan dari diri kami masing-masing. Apakah aku ini? Apakah ada sesosok buta di tubuhku? Apakah Suno akan sembuh dari lumpuh layunya? Dan apakah si Indro hidup dengan tubuh lengkap memakai kepala yang lepas? Hanya itu yang sangat amat aku inginkan sekarang. Dewi, aku njaluk. Aku ngerti karo apa sing mbok karepno. Entenono nganti wayah surup. Menawa kowe mbutuhno aku, ucapno jenengku Mbah Ratu Dewi.
Aku duduk di pinggiran ranu itu sambil menunggu waktu senja yang aku inginkan hanya keselamatanku beserta teman-temanku. Sinar surya meninggi di angkasa, masung bayang dari anak manusia. Tak dapat kurasa sampai malam aku tak menemukan apapun di sana. Aku tetap duduk, tatap mataku tatap penuh angan. Angan di mana semua tak sirna dan selalu indah. Andaikan aku tak melakukan perjalanan ini, mungkin aku dapat menikmati liburanku dengan tenang. Mungkin teman-temanku dapat bercengkrama dengan keluarganya sekarang. Aku menangis. Tangisku bukan karena kesedihan. Tangisku karena kebodohan seorang belum mengerti tentang kehidupan. Aku meraba kantong jaketku. Apa iki? Batinku sambil mengeluarkan benda dari kantong. Betapa terkejutnya aku. Selama ini aku membawa belati dari tembaga dan besi aji yang berwarna kuning kecoklatan. Dari mana datangnya belati ini? Iku gaman teko kerajaanku, Cah Bagus. Gawean umpama kuwi ana alangan. Lagi-lagi suara itu. Ada suara tapi tak ada orangnya. Seperti suara Mbah Buyut, suara yang dingin menenangkan, suara lembut dan bijaksana. Tapi buat apa belati ini? Kenapa aku harus mendapatkan belati ini? Aku melihat di kejauhan ada beberapa sosok yang mulai mendekat. Siapakah mereka? Apakah mereka golongan demit yang akan mencapik-capik dagingku? Atau mereka... Kutunggu saja di tempatku duduk di sini sambil merogoh kantong jaketku. Apa ini? Benda apa yang ada di kantong jaketku ini? Ku keluarkan, ku raba. Kenapa belati ini ada di jaketku? Padahal aku tak pernah memiliki belati ini. Apakah Mbah Buyut memberikan ini padaku kemarin? Tapi biarlah ini akan kupakai untuk menyelamatkan teman-temanku atau sekedar sebagai penyelamat diriku sendiri. Belati model Mojopahit ini aku pegang di tangan kananku sambil menunggu beberapa sosok yang mendekat padaku. Tak terasa waktu bergulir sangat cepat. Jancuk, seisuk wis ate ditantang gelut. Gak kate mundur aku saiki, perang tanding didelok dhisik. Nyawaku apa nyawamu sing ilang? Lama memang terasa kedatangan sosok itu. Tapi aku tetap tak gentar, tak goyah. Bahkan aku tak pernah menggeser posisiku yang awalnya duduk kemudian berdiri. Biar awan mendung tak ada, sinar matahari panas membara, peluh membasahi kepala dan badanku, aku akan tetap siap andai ini waktuku mempertaruhkan nyawaku. Sayup riuh burung tak lagi kudengar, lolongan anjing belum saatnya berkumandang. Apa saja perasaanku bercampur aduk dalam nestapa. Tuhan, jiwaku meronta-ronta haus akan darah para demit yang selalu mengganggu, menekan, bahkan membunuh salah satu temanku. Kowe ora usah bingung, iku ngono kancamu. Tersentak kaget, apakah benar? Semakin dekat kulihat dengan rasa haru, temanku Suno sedang berjalan dengan Mama Hendro yang masih tanpa kepala. Namun kenapa Hendro bisa berjalan sampai sejauh ini? Tak masuk akal. Apakah selama ini kami ada di dalam dunia kasat mata? Apakah di dimensi ini? Apakah kami di alam penuh dengan demit dan segala tanda tandanya? Aku bingung dengan berjuta tanya di hatiku. Dan ku kejar mereka, ku rangkul temanku itu. Tangis, hanya tangis yang kuberikan pada mereka berdua. Bahkan mengucap maaf saja tak dapat kekeluarkan dari tenggorokanku ini. Terus ya apa iki nasibe koncoku? Endi nase koncoku? Tolong balekno nyawa koncoku, Mbah Ratu. Tak balekno koncomu jangkep endas, awak sak nyawane. Mong kowe kudu dadi anakku. Awan yang tak tampak tiba-tiba datang mendekat.
Riuh air ranu meluap-luap diterpa angin dahsyat yang kian membesar. Sambaran kilat guntur serasa menunjukkan keganasannya. Aku gak iso dadi anakmu. Aku golongan menungso, dah kowe golongan demit. Nek kowe gak gelem balekno koncoku saiki tak tugel ndasmu, tak babat nyawamu, tak ajur mumurno kraton karo rakyatmu. Ku keluarkan belati itu, ku hunus belati itu, ku angkat ke angkasa, ku putar dan aneh. Awan hitam itu mengikuti putaran tangan belatiku, bahkan petir pun seakan menuruti keinginanku. Daging balung ora kolak lantuku, nyawa yo dibales nyawa, endas dibales endas. Kene ngadepo ning ngarepku tak suwek cangkemmu. Sik to, aja ngamuk dhisik. Aku weruh lan ngerti kabeh sing mbok rasakno atimu. Kabeh iku ana gantine. Apa sing mbok gantekno cah ganteng? Aku bingung bercampur aduk tak terkira. Apa yang harus aku tukarkan dengan segala apa yang sudah aku jalankan di petualangan dengan sejuta kepiluan dan kengerian ini. Aku iso ngekeki kowe apa ae, tapi ojo sing gawe atiku lara kronto Ratu. Kowe wis mateni koncoku. Tulung balekno koncoku kabeh jangkep gak ono sing kurang sak piturute. Ucapku mulai memelas pada penguasa Ranu Kuning itu. Seneng rasane lek kowe iso ngomong ngono. Ucapmu iso ngademno kawah. Ucapmu iso ngesatno segara. Ucapmu iso gawe balik konco lan sejatine jati awak lan ragamu kabeh. Demi siang yang memicingkan mata, demi pucuk alang-alang kering yang tertiup angin, ku bersimpuh entah karena apa atau karena apa. Tuhan, aku tidak mampu dengan cobaan seperti ini. Aku menyerah dengan segala kemampuanku, tapi aku tetap dibuatnya tak berdaya. Tuhan, aku sadar akan diciptakan dari tanah yang entah itu dari mana. Aku sadar Engkau dapat membumi hanguskan tanah ini, menghancurkan tubuh ini. Bahkan aku sadar jiwa ini pun dapat Engkau ambil dengan berjuta cara. Namun aku ingin mati dengan layak. Aku ingin mati dalam rengkuan keluarga. Aku ingin mati sesuai dengan cara yang indah, cara nabiku berkata bahagia. Kowe iso ndelok sapa sing ndok kidul kuwi cah ganteng? Iku kancamu kabeh. Ucap Ratu sembari menunjuk dua sosok buto yang sedang memanggul dua temanku. Diikatnya temanku dengan tampar atau alas atau tali ijuk bagaikan dua celeng atau babi hutan hasil buruan. Aku bahagia bagai temukan permata, bagai mendapatkan tetes air di gunung pasir. Bahagia hanya itu yang terlukiskan di sanubari kolbuku. Hanya rasa itu yang merangsang tubuh dan tulangku untuk lari menghampiri kedua temanku. Sempat kecewa, Hendro masih dalam keadaan seperti kemarin. Tubuhnya masih membiru tanpa kepala, kepala yang masih terlepas. Seperti sudah mengetahui kegusaranku, Ratu Dewi mengambil kepala itu. Diangkatnya kepala temanku serta dirapalkan mantra yang entah itu apa. Balik mancep sak kujur awak, dadi menungso sing sakwetara. Metu tindak saka wadah ibu. Ucap Ratu Dewi seraya merapal mantra dan meletakkan kepala itu di tubuhnya Hendro. Angin yang sedari tadi sudah bergemuruh, kali ini entah apa. Tiba-tiba langit sangat cerah. Sinar menembus permukaan Ranu yang kian mengkilau, kilauan kuning bagaikan emas. Diangkatnya tubuh itu dan dilemparkan ke dalam Ranu. Wujud marang Gusti. Dan keluarlah Hendro temanku dari air Ranu itu, dan air Ranu kuning itu dari air Ranu kehidupan. Iki banyu panguripan, banyu urip sejatine wong urip, banyu kuning saka Gusti Pangeran ingkang agung. Kowe, aku, lan apa sing ana nek alam jagat kuwi, kabeh ana sing gawe, ana sing duwe, ana sing nadahi.
Wis cukup aku ngandani kowe lan kancamu. Saiki mlaku nyang wayah Surya Citra Pangeran. Ratu Dewi pun menghilang bersama pengikutnya entah kemana. Hilang musnah tapi masih ada, masih memantau segalanya dari sana, dari Ranu Kuning dengan segala misterinya. Hendro melangkah keluar dari ranu menghampiriku. Ku buka semua tali alas yang mengekang tubuh Suno secepatnya. Ku peluk sahabatku itu dengan rasa amat bersalah. Andaikan aku tak mengajak mereka melakukan hal gila ini, mereka tidak akan seperti ini. Kondisi dengan segala memar dan luka di sekujur tubuh, kondisi dengan segala guncangan jiwa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Ratu Dewi, terima kasih pada teman-temanku yang menemaniku selama ini. Bor, ana apa iki awakku kok lara kabeh? Ucap Hendro padaku dengan tatapan yang lesu. Gak apa-apa wis, Hen. Ayo padha mulih, gak usah dipermasalahno. Ucapku dan Sunai sudah bugar kakinya dan imbuhnya menengahi kami. Kulihat sekali lagi kompas tuturi handayaniku. Tetap di ranu ini pun masih belum kami temukan arah mata angin dari kompas andalanku ini. Semua yang kami andalkan hanyalah kode alam untuk menemukan jalan ke Ranu Kumbolo. Kami telusuri jalan setapak di hutan savana itu. Hanya ilalang keling dan batu tajam yang nampak di sisi kanan dan kiri kami. Bismillah. Nek pancen wis nasibe awake dhewe slamet ya pasti slamet. Ojo mikir sing macem-macem saiki. Ayo wis budal munggah terus. Aku sadar dan Suno pun sadar apa yang baru saja terjadi pada Hendro. Kami bayangkan semalaman penuh kepalanya terputus dari badannya yang membiru, dan sekarang dia hidup layaknya orang biasa saja. Apa sebenarnya dia Hendro rasakan sekarang? Kami tidak mau bahkan terlalu takut untuk menanyakannya. Kusibak rerumputan kering itu, kuinjak bunga edelweiss kering itu. Bahkan tak jarang terenggiling dan luang hutan memutus jalan di hadapan kami. Tetap kami mantapkan jiwa dan tubuh kami untuk mencapai tujuan kami. Tujuan semua orang akan memaknai tentang dunia di mana kebebasan itu ada dan selalu ada. Sosok Semerunan Agung telah terlihat di mata kami. Mata dari seorang yang kecil seperti kami. Sosok yang maha diraja yang disematkannya nama Mahameru. Tak jarang burung alap-alap Jawa terbang mengitari kami. Mengitari orang yang berjalan beriringan ini. Bahkan burung dari Sri Gunting pun bernyanyi menyambut kami. Sambutan dari dunia kami. Dunia kasunyatan. Dunia nyata bagi manusia seperti kami. Parang sudah hilang. Tak ada satupun alat pembersih alang-alang di depan kami. Hanya satu. Belati ini. Belati model Majapahit inilah yang aku pakai untuk membersihkan dan membuka jalan kami. Kami lalui siang itu dan malam pun datang, di mana dimensi lain sangat kuat menyeret bahkan memeluk kami. Tidak ada sedikit pun tanaman tinggi di jalur kami waktu itu. Ku cari batu atau songgok batu yang cukup menjadi pelindung kami malam itu. No, tendone awak dhewe ning endi kok gak ono? Gak weruh wis le, mending turu gawe iki wae. Gak weruh wis le, mending turu gawe iki wae. Jawab Suno sembari memberikan jasu dan kelelawar miliknya padaku. Betapa dingin akan menusuk tulang kami. Bila tidur, di atas ketinggian hanya memakai satu jas hujan untuk kami bertiga. Biarlah kami menikmati dinginnya udara malam ini. Biarlah dingin ini mencuci otak panas kami selama ini.
Biarlah dingin dari Mahameru menenteramkan hati dan ketiga pemuda di kakinya yang gagah. Malam dengan taburan bintang seakan tepat ada di atas kepala kami. Malam yang indah tanpa ada gangguan dan usikan serta gesekan dari dunia gaib. Malam ini malam yang menenteramkan bagi kami bertiga, dan kami dapat menikmati tidur kami dalam indahnya alam semesta ciptaan Tuhan Maha Esa. Pagi pun membangunkan kami dengan sengaja. Pagi itu aku dibangunkan oleh burung pipit yang hinggap di kepalaku. Sontak aku kaget, apakah ini pagi? Terasa sangat singkat sekali tidurku malam itu. Benar, ini benar pagi. Pagi yang ke-8 di kaki Mahameru. Tangi rek, ayo mulai mangkat meneh munggah, wis cedhak rasane iki. Ayo nang wis. Ajakku pada kedua temanku. Walau kaki terasa copot dari tempatnya, perut kami terasa perih karena laparnya, kami tetap dan terus melangkahkan kami membelah padang savana itu. Jarang sekali kami berhenti. Mungkin hanya rasa ingin membuang hajatlah yang mengharuskan kami berhenti. Jalan menanjak mulai terus menanjak. Jalan naik sudah mulai kami rasakan. Apakah ini jurang? Bukan. Kami tidak merasakan menaiki jurang. Kami hanya berjalan menaiki jalan yang curam, jalan menuju harapan, harap bertemu dengan peradaban manusia. Sampai kami mencapai Arjopodo. Kami mengetahui kalau sudah di Arjopodo karena kami sampai pada dua patung Badara Siwa itu. Wis nyampe Arjopodo le. Ya apa iki awake dhewe? Njupuk jalur sing endi? Kembali ku keluarkan kompasku dan kompas tuturi handayaniku berfungsi. Aku menangis bahagia, begitupun Suno dan Hendro. Aku dapat melihat arah mata angin lagi. Aku bisa mendapatkan selatan dan utara kami. Ya Tuhanku, terima kasih atas segala bantuan pada hamba yang kurang bahkan sering melupakanmu. Namun engkau tak pernah melupakan kami. Bahkan di alas suwung, engkau selalu memberi jalan keselamatan kepada kami. Kami putuskan menuju utara, menuju jalur Ranukumbolo. Perjalanan kami lakukan sekitar setengah hari sampai kami berada di Ranukumbolo itu. Kami bahagia, bahagia karena bertemu dengan banyak manusia. Manusia dengan jaket, sepatu dan topi hangatnya. Manusia dengan tas dan tenda tidurnya. Sempat kami meminta izin pada salah satu kelompok pendaki di sana, bukan untuk menumpang tidur, namun kami izin menumpang perapian mereka yang hanya sebagai penghangat kami malam itu. Pagi pun mengusir embun yang menyalju. Salju tipis pun telah mencair di mantel jas kelelawar kami. Wes esuk iki, ayo nang balik mulih, ucap Suno membangunkan aku dan Hendro. Suno pun mengajak kami cepat-cepat pulang dan turun dari Kumbolo. Walaupun hanya segelintir pendaki yang bangun, kami percepat langkah kami. Langkah pejuang hidup, langkah dari ketiga pemuda ini. Jalur cinta pun seakan sangat mudah kami lalui, tanpa beban dan tanpa pikiran ketakutan. Jalur di mana kami sudah biasa melewatinya. Jalur di mana kami sesekali menegur sapa pada beberapa pendaki yang berpasan pada kami. Apakah tidak ada pendaki gaib di sana? Kami tak sempat menceritakan jalur itu. Kami tak sempat memikirkan jalur itu. Yang kami pikirkan hanya satu dan tetap satu, yaitu sampai pada pos 1 yang ada pada Ranupani di kala siang mendekati sore. Kami telah tiba di pos Ranupani. Kami tetap diperiksa layaknya pendaki lainnya. Bahkan penjaga pos pun terbingung atas apa yang mereka lihat. Betapa tak bingung. Di buku tamu nama kami tak ada. Di buku tamu identitas kami tak tercatat. Tapi kami ada. Kami baru dari atas. Mas-masnya dari mana? Kok datanya nggak ada? Terus tadi bawa apa saja ke atas? Tanya petugas muda padaku dengan rasa penasarannya. Memang kemarin naik tanggal berapa? Terus anggotanya berapa? Kulo saking Pak, kalau wingi kulo kalian rencang kulo niki mawon minggah teng Kumbolo. Kulo ngecamp 3 dinten, Pak. Sebenarnya ada seorang petugas lainnya yang sudah menaruh curiga pada kami.
Petugas seorang bapak tua yang sudah pasti senior dibanding lainnya. Lagi-lagi tak elok aku nyebut namanya. Wis ngaku oleh kowe kabeh, iku apa bener mlebu teko pos kene iki? Apa kowe gak teko tawon songo ta? Tanya petugas senior itu pada kami. Mboten Pak, kula saking pos Ranupani. Jawab Suno menambahkan kebohonganku agar tak kena masalah. Aku paham le karo kopo sing mbok lakoni, tapi apa bener kowe kabeh iki teko pos Ranupani 3 dina wingi? Tanya petugas senior itu lagi sembari mendekatkan pandangannya padaku. Tetap aku mengatakan bahwa kami semua dari pos Ranupani 3 hari kemarin pada petugas pos di sana. Ya wis lah nek iku jawabanmu, aku trimo le. Saiki kowe kabeh gak oleh mulih dhisik. Kowe kudu nginep ning pos iki. Sesuk-esuk kowe iso mulih bareng aku ya nang Senduro. Aku nggawa jeep soalnya aku gak ono rewange. Mendingan karo kowe sesuk-esuk. Ucap petugas senior seakan mengerti akan kebohonganku dan teman-temanku. Malam kesekian kali kami tidur di atas ketinggian rata-rata, di atas pegunungan kota kelahiran kami, di atas negeri, di atas awan, bersama bapak-bapak petugas pos jaga di sana. Aku disuruhnya mandi dan mengganti semua baju serta sepatuku. Aku diberi baju bekas teman-teman pendaki yang ketinggalan di sana. Aku dan temanku diberi makan, minum. Tetap kopi adalah andalan semua orang gunung. Kopi panas ternikmat yang pernah aku rasakan. Bahkan rokok pun diberikan kepada kami. Benar, malam itu kami tidak ditanya macam-macam lagi. Kami hanya dijamu dan dijamu oleh bapak petugas senior itu. Sambil sesekali beliau tersenyum lepas padaku, yang aku sendiri kurang paham dengan senyumannya itu. Pagi sudah memikat permukaan bumi. Para peladang sudah banyak yang melakukan aktivitasnya. Bangun weh, bangun. Ayo nang mudhun mari iki. Iku kopine dumbe dhisik ben anget. Sarapane nek Senduro ae. Ucap petugas senior itu sembari menyodorkan rokok piliknya pada kami. Setelah tepat pukul 7, sehabis apel bergantian si bapak petugas senior mengajakku beserta teman-temanku naik mobil jeep hardtop miliknya. Mobil berwarna biru dongker itu melaju dengan sangat santainya. Kemudian di atas mobil jeepnya bapak membuka pertanyaan padaku. Wis ketemu apa wae nek dhuwur kono le? Sik penasaran apa wis kapok liwat jalur sing medeni ku? Anu Pak, kula jawabku gagap. Tak dapat mengeluarkan jurus bohongku lagi. Suno pun langsung menangis dan Hendro tetap tak bersuara dan tetap lesu. Wis gak apa-apa le. Aku ngerti kok karo apa sing mbok kate ucapno. Pesenku aja maneh-maneh lewat jalur sing ilegal. Untung ae kowe kabeh go slamet. Mung tulung siji meneh. Kancamu sitok iku koyok kelangan sukmane le. Engko nek kowe teko omah kudu cedhak karo sing gawe urip, yaiku Gusti Allah ya le. Mandar muga kowe sak kancamu kabeh sehat. Waras gak kelangan apa-apa. Petuah dan saran dari bapak petugas itu. Sesampainya di Senduro kami diajak ke warung pecel. Lagi-lagi aku tak elok menyebutkannya. Makan dan makan. Bahkan kami sampai menambah nasi kami. Kami memakan 2 porsi masing-masing dan semua gratis dibayar oleh bapak petugas senior itu. Kami pun diantar sampai rumah kami mulai dari Suno, Hendro dan terakhir aku. Pesenku mung siji, ojo sampai kowe cerita ning sapa wae masalah ning dhuwuriku, bahno ben pancet lestari. Pinta bapak petugas senior itu padaku, kemudian pamit kepadaku tanpa turun pinarak atau bertamu dulu ke rumahku. Itulah cerita misteri yang ditulis oleh Balakarsa dengan judul Haru Mahameru. Salam Cimadres. Salam satu misteri. Au.